Namo Buddhaya, sahabat Dhamma. Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya yang kita sebut kebenaran? Apakah kebenaran yang kita yakini setiap hari benar-benar nyata? Di tengah kesibukan hidup sehari-hari, kita sering terjebak dalam pemahaman yang dangkal tentang kebenaran. Apa yang kita anggap nyata, mungkin hanyalah persepsi, bukan hakikat. Kita menjalani hidup dengan menerima begitu saja apa yang terlihat di permukaan, tetapi di balik itu semua, ada kebenaran yang lebih mendalam. Inilah tantangan kita. Apakah kita hanya ingin hidup dalam ilusi sehari-hari, atau berani menyingkap kebenaran tertinggi yang mengungkap makna sejati dari hidup ini? Hari ini, kita akan mengungkap dua kebenaran yang diajarkan Buddha, Sammutissaca atau kebenaran konvensional dan Paramatthasacca atau kebenaran tertinggi. Mari kita telusuri bersama untuk melihat realitas dengan mata yang lebih jernih dan hati yang lebih bijaksana. Dalam Anguttara Nikaya Atthakatha 1 halaman 95 dan Katawatu Atthakatha halaman 34, terdapat pemahaman mendalam mengenai konsep kebenaran yang diurai menjadi dua kategori utama, yaitu Sammutissaca dan Paramatthasacca. Konsep ini membantu kita memahami cara pandang kita terhadap dunia dan diri kita sendiri, serta bagaimana kita dapat mencapai kebenaran tertinggi. Dalam penjelasan ini, kita akan menelusuri makna dari kedua jenis kebenaran ini, bagaimana mereka diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana keduanya berperan dalam pencapaian pencerahan. Sammutissaca berasal dari kata sammuti yang berarti konvensional atau kesepakatan bersama. Ini mengacu pada kebenaran yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran yang diterima secara umum oleh masyarakat dan sesuai dengan norma-norma sosial, hukum, atau aturan yang berlaku. Sebagai contoh, nama, status sosial, atau bahkan konsep-konsep seperti meja dan kursi adalah bagian dari Sammutissaca. Ini adalah kebenaran yang biasa kita gunakan untuk berinteraksi dalam kehidupan sosial. Ciri-ciri Sammutissaca antara lain, yang pertama adalah konvensional. Sammutissaca adalah sesuatu yang dianggap benar karena adanya kesepakatan di antara individu-individu atau kelompok tertentu. Misalnya, sebuah meja disebut meja karena kita sepakat menyebut benda berkaki empat yang rata di atasnya sebagai meja. Ini adalah bentuk kebenaran konvensional. Ciri yang kedua adalah relatif. Kebenaran ini bisa berbeda di tempat atau situasi yang berbeda. Misalnya, norma budaya yang berlaku di satu negara mungkin berbeda dengan negara lain. Namun, keduanya dianggap benar dalam konteks masing-masing. Ciri yang ketiga adalah tergantung konteks. Sammutissaca berubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Misalnya, hukum lalu lintas di satu negara mungkin berbeda dengan negara lain. Namun di dalam negara masing-masing, hukum itu diterima sebagai kebenaran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dari Sammutissaca. Saat kita bekerja, belajar, atau berinteraksi dengan orang lain, kita mengikuti norma-norma, aturan, dan konsep-konsep yang disepakati secara umum. Misalnya, kita menerima bahwa uang memiliki nilai tertentu. Meskipun pada kenyataannya uang hanyalah berupa kertas atau angka di layar, namun kesepakatan ini memungkinkan kita untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan bertransaksi. Begitu pula dengan identitas kita. Nama, pekerjaan, atau status sosial adalah bagian dari Sammutissaca. Kita mengenal diri kita sebagai individu dengan identitas tertentu yang diakui oleh orang lain. Semua ini adalah bagian dari cara kita hidup dalam dunia konvensional. Namun, penting untuk diingat bahwa Sammutissaca bukanlah kebenaran yang absolut. Ini adalah konstruksi sosial dan budaya yang dapat berubah. Dalam meditasi dan ajaran Buddha,
kita diajak untuk melihat bahwa semua hal yang kita anggap sebagai realitas dalam konteks Samutisaca sebenarnya bersifat sementara dan tidak tetap. Jenis kebenaran yang kedua adalah Paramatasacca atau kebenaran tertinggi. Berbeda dengan Samutisaca, Paramatasacca mengacu pada kebenaran yang mendasar dan tidak terpengaruh oleh kesepakatan atau norma-norma sosial. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah, terlepas dari bagaimana kita memahaminya atau bagaimana kita menyepakatinya. Dalam ajaran Buddha, Paramatasacca adalah kebenaran yang sejati, yang mengacu pada sifat hakiki dari segala sesuatu. Ciri-ciri Paramatasacca antara lain, yang pertama adalah mutlak. Paramatasacca tidak bergantung pada kesepakatan sosial atau norma. Ini adalah kebenaran yang ada, terlepas dari apakah kita menyadarinya atau tidak. Misalnya, hukum sebab akibat atau karma dan hakikat penderitaan atau duka adalah bagian dari Paramatasacca. Ciri yang kedua adalah tidak bergantung pada subjektivitas. Kebenaran ini tidak terpengaruh oleh persepsi atau pandangan individu, meskipun persepsi kita bisa berubah. Paramatasacca tetap ada dalam hakikatnya yang tak berubah. Ciri yang ketiga adalah menyingkap realitas yang sejati. Paramatasacca membantu kita untuk memahami realitas tanpa ilusi. Ini menyingkap sifat sejati dari dunia, yaitu bahwa semua hal adalah tidak kekal, tidak memiliki inti diri, dan tidak terikat pada hukum sebab akibat. Paramatasacca adalah pandangan mendalam yang kita capai melalui meditasi dan kebijaksanaan. Salah satu contoh dari Paramatasacca adalah pemahaman bahwa segala sesuatu bersifat anicca atau tidak kekal, dukkha atau penderitaan, dan anatta atau tanpa inti diri. Melalui pemahaman ini, kita bisa melepaskan keterikatan terhadap hal-hal duniawi dan mencapai kedamaian batin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam Samutisaca, seperti mengejar status, harta, atau kesenangan. Namun, dengan merenungkan Paramatasacca, kita diingatkan bahwa semua hal tersebut adalah sementara dan tidak dapat memberikan kebahagiaan yang abadi. Oleh karena itu, memahami Paramatasacca membantu kita untuk hidup dengan lebih bijaksana, tidak terjebak dalam ilusi duniawi, dan lebih fokus pada pencapaian pencerahan. Meskipun Samutisaca dan Paramatasacca adalah dua konsep yang berbeda, keduanya saling melengkapi dalam ajaran Buddha. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu berfungsi dalam dunia Samutisaca untuk bekerja, berinteraksi, dan menjalani hidup. Namun, melalui pemahaman Paramatasacca, kita dapat melihat bahwa kebenaran konvensional hanyalah penampilan luar dan bahwa ada realitas yang lebih dalam yang perlu kita pahami untuk mencapai pencerahan. Guru-guru besar Buddha seringkali menggunakan Samutisaca untuk menjelaskan ajaran-ajaran kepada para muridnya. Karena itu, adalah cara yang dapat dipahami oleh orang biasa. Namun, mereka juga selalu menekankan pentingnya melampaui Samutisaca dan mencapai pemahaman Paramatasacca untuk memperoleh kebijaksanaan sejati. Saat kita bermeditasi, kita bisa mulai dengan merenungkan Samutisaca, misalnya, menyadari tubuh kita sebagai aku yang sedang duduk, bernafas, dan mendengar suara-suara di sekitar. Kita berusaha fokus pada kenyataan yang biasa kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seiring dengan pendalaman meditasi, kita diajak untuk melihat lebih dalam menuju Paramatasacca. Kita mulai menyadari bahwa tubuh, pikiran, dan pengalaman kita hanyalah fenomena yang muncul dan lenyap. Tidak ada inti diri yang tetap, dan semua hal yang kita alami adalah bagian dari aliran sebab akibat yang terus berubah. Ini adalah langkah menuju pemahaman tentang Paramatasacca, kebenaran tertinggi tentang realitas yang sebenarnya. Kesimpulannya, dua macam saca yaitu Samutisaca dan Paramatasacca adalah konsep penting dalam ajaran Buddha yang membantu kita memahami perbedaan antara kebenaran konvensional dan kebenaran yang lebih mendalam.
Samuti saja adalah kebenaran yang kita gunakan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, sementara paramata saja adalah kebenaran hakiki yang mengungkapkan sifat sejati dari segala sesuatu. Dengan memahami kedua jenis kebenaran ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Kita bisa tetap menjalani kehidupan sehari-hari sambil tetap sadar bahwa ada kebenaran yang lebih dalam yang menunggu untuk dipahami. Pemahaman tentang paramata saja adalah kunci menuju pencerahan yang memungkinkan kita untuk melampaui penderitaan duniawi dan mencapai kedamaian batin yang sejati. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenungkan dua macam kebenaran ini. Semoga pemahaman tentang samuti saja dan paramata saja membawa kita lebih dekat pada kebijaksanaan sejati dan kedamaian batin. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Semoga kedamaian dan kebahagiaan selalu menyertai langkah kita.